Udah, anak-anak kelas 10 TSMA. Sebagai motivasi, sebagai sugesti. Kata nasihat itu pelajaran kita, sugesti itu dorongan pandangan hidup dalam kehidupan manusia ya. Tak bosan-bosannya, tak jenuh-jenuhnya sebagai guru pribadi saya, guru sejarah Indonesia mengajak. Terkadang-kadang kalau untuk belajar anak-anak ini minatnya sedikit sekali, baik jurusan TKJ, TSM, TKR, ya, sedikit. Ya ini kan masa-masa kayak gini kan, orang belajar melalui jarak jauh, nak, daring namanya. Daring namanya. Ya. Kenapa orang melakukan daring, nak? Ya mungkin mengantisipasi lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus yang ketiadaan seperti saya ini kan, guru yang nggak ada api seperti ini, saya kan punya bijaksana supaya anak-anak nggak dirugikan, saya juga nggak dirugikan, junior. Yuk kita datang seminggu sekali, kau datang ke rumah saya. Kalau alasannya jauh anak-anak datang ke tempat guru itu salah. Bagaimana pula nanti kalau kita normal sekolah setiap hari jam 7.15, jam 7.30 udah hafel. Siapa yang ketinggalan jelas kena botak, ditanya setiap hari, dihajar kau di halaman itu. Ya ini SPPM itu jalan, nak, kayak bank, kayak ATM. Kalau kau tak mau belajar, kau rugi. Taruhlah kami, kalau saya berbicara kalimat yang tak bagus sama kamu, kamu tak belajar pun tak apa-apa, yang penting saya gajian tiap tanggal 5. Kenapa rupanya? Tapi nggak tipe-tipe seperti itu gurumu. Jadi kau enak, saya juga enak, kau untung, saya juga untung. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi ini 1 tahun, nak, keran 1 tahun. Nah, angkatan corona yang kedua, kelas 3 nanti kalau masuk di bulan 12, di bulan 1 kita hitung 1, 2, 3. Di bulan 3 udah UN. Jadi tamat jadi kucing kurap, tak berilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Kucing kurap tadi sampah masyarakat. Jadi kita kerja itu nggak pakai ini, tapi pakai ini, ya, pakai otak. Jadi kalau kerja pakai duit, kok nggak bisa kerja apa? Koruptor ujung-ujungnya kan, korupsi kan. Suruh ngerjakan ini nggak panik. Kenapa? Sekolah nggak pernah mengenyam pendidikan, hanya nama sekolah. Ikutlah kau nanti berhenti sekolah, ujungnya ikut paket. Gila-gila paket. Kita kan mencari ilmu, bukan nyari paket, bukan nyari ijazah, cari ilmu pengetahuan. Makanya dikatakan SMK itu begitu tamat siap menciptakan lapangan kerja, mampu, bisa, punya skill, punya keterampilan. Jadi kalau nggak punya keterampilan apa? Banyak anak SMK nggak punya keterampilan. Katanya jurusan STM, TSM, TKR, TKJ, akuntansi, tapi nggak tahu apa-apa. Jadi apa artinya kau tamat? Ya udah, kau nggak usah sekolah aja ya kan, kerja, naik duit, bangun rumah ya kan, lebarkan kebun kau tuh, kawin kau, beli motor kau, beli kapal terbang kau. Tapi untuk apa artinya banyak kekayaan tak berilmu? Mati pun awak bisa meninggalkan harta, nak, berebut anak waktu, ya kan, bunuh-bunuhan. Nah, coba kalau kita meninggalkan ilmu, orang itu nggak bisa perang. Karena ilmu menjaga kita. Kalau harta kita yang menjaga. Jadi kita itu yang punya harta nggak usah sombong, anak muda, nggak usah sombong. Harta itu ayahmu yang punya, bukan lagi ayahmu, opung awak yang punya. Kadang-kadang kok bangga awak, orang kaya itu, yang kaya bukan kita ya kan. Tapi kalau kita itu begini keringat menetes, kita kerja, kita punya sendiri, baru itu bagus. Anak muda yang berdikari, anak muda yang bisa mandiri sendiri. Ini pula belikan kereta baru, belum lagi kreditnya selesai, udah dipreteli, tak berbaju tak bercelana si kereta itu. Hanya banyak saja lah, gundul semua. Ayo, berapa kali saya mengajak kalian tuh, kita ini berpanjang-panjang, nah. Jadi belajar di mana-mana, belajar itu bisa. Kadang-kadang diajak belajar payah-payah anak-anak. Nah, minta nilai yang tinggi tapi dari tak onda. Jadi kedepannya lah, nak, ke depan tolonglah diajak kawanmu, ya, tolong diajak kamu belajar. Kita WSPP berjalan, ya, di mana-mana sekolah pun kayak gini ya, bukan kita aja, nak. Ya mudah-mudahan kita berdoa cepat selesai, cepat berakhir. Bukan Indonesia aja, semua negara sedang dilanda seperti ini, nak.
kitanya di roha awak, di hati awak, niat belajar awak sudah. Nah, sehat pun awak kau tak ada niat belajar, tak ada itu. Oke, itu sebagai motivasi, sebagai dorongan anak-anak semua ya, agar lebih giat, lebih rajin. Yakinlah kalau kau rajin dan giat, pasti kau akan menjadi orang kedepannya itu menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Oke, masuk segmen pelajaran. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Kalau kita cerita imperialisme dan kolonialisme, tentu saja kita udah bisa mengklarifikasi gitu loh. Oh, berarti ini cerita orang barat, orang asing, ya kan? Orang asing. Nah, kalau orang asing datang ke Indonesia pasti punya tujuan. Pasti mau rupanya kita diinjak harga diri sama manusia yang satu warga, satu suku, satu bangsa, satu agama, kita mungkin nggak mau, nak. Karena harga diri, setiap manusia itu punya harga diri. Nah, dalam kalimat yang lain apa? HAM, hak asasi manusia. Setiap orang itu berhak dihargai, setiap orang itu berhak mengeluarkan pendapat, setiap orang itu berhak mendapatkan pekerjaan, setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya, ini kan pendidikan. Meskipun pendidikan itu nggak ada di sekolah, pendidikan itu di mana-mana bisa. Baik pendidikan non formal atau pendidikan formal, atau resmi atau tidak resmi. Nah, ini latar belakang kedatangan orang-orang Eropa di dunia timur. Apa itu latar belakang? Apa latar belakang? Nah, Gun, apa latar belakang? Jangan kau ukir namaku di tanganmu, dalam hatimu. Apa diukir di luar? Ukiran di luar itu nggak ada arti, bisa disiram di hati sampai mati, dibawa pun bisa. Ayo, apa itu latar belakang? Apa itu latar belakang? Asal usul ya. Latar belakang itu asal usul. Latar belakang itu ada dua bahasa. Kalau latar itu halaman kalau orang Jawa. Ada lagi belakang. Belakang itu ya di belakang. Kalau bahasa Jawa di belakang itu nengguri. Nengguri. Entah kalau orang kita Batak nggak ngerti aku. Nah, jadi apapun ceritanya, beda bahasa ya, nak, nggak apa-apa. Inilah oke-nya bangsa Indonesia itu, ya. Oke-nya bangsa Indonesia punya bahasa. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap bersatu jua. Apa yang beda? Bahasa, suku, apalagi agama. Maka bangsa Indonesia itu disebut bangsa yang kaya raya. Saking kaya disebut bangsa yang majemuk. Puluhnya, tengok berapa pulau? Berapa pulau? Berapa pulau? Berapa pulau, nak? Berapa pulaunya? Uy, 5. banyak. Nah, yang kupinta tak banyak, sedikit tapi berarti dalam kehidupan. Berapa pulaunya, nak? 13.000 pulau. Tentu saja Junior, 13.000 pulau itu dihuni aneka ragam suku bangsa. Setiap bangsa itu beda dengan bahasa. Ada berapa jumlah bahasanya, nak? Lebih kurang lebih berapa, nak? 3.000. Berapa, nak? Hah? Berapa, nak? 3.000 kan? Berapa? 3.000. 3.000 bahasa. Iya, salah ya, nak ya. Berapa, nak? Ya nggak apa-apa, katakanlah walau perkata itu pahit dan menyakitkan. Daripada kau diem aja sombong sekali kau. Berapa, nak, bahasanya? 250 bahasa. Ingat. Pulaunya tadi berapa? 13. Pulau. Bahasanya 250 bahasa. 250 bahasa. Kok orang pintar bijak itu terus tak gitu. Ini entah apa dipikirkan. Itu lari kali kau situ kau. Main dalam kebijakan rokok kau situ. Wih pula. Nah, oke, ini latar belakang. Bangsa Barat mengenal dunia Timur. Orang Barat mengenal dunia. Kita orang apa, nak? Timur. Cina. Tengah, ya, nak ya. Makanya orang Timur itu banyak Budaya. banyak kebiasaan adat Adat. Nah, bangsa Barat mengenal dunia Timur diawali ada tulisan namanya Marco Polo, ya. Nah, Marco Polo hurufnya apa itu tadi, nak? Marco Polo. Bacanya Marco Polo. Iya, Marco Polo. Nama buku tersebut yang tertera di situ menceritakan
isi daripada buku tersebut. Cerita apa? Pada masa itu, ya pada masa itu larangnya, mahalnya sandang pangan papan. Sandang pangan pan. Papan sandang pangan. Apa aja itu nak sandang? Nih. Pangan itu apa nak? Makanan. Kebutuhan pokok. Papan itu apa nak? Rumah. Tempat Tinggal. Nah, tiga hal ini adalah kebutuhan Pokok. yang harus dipenuhi oleh kehidupan Manusia. atau Masyarakat. Bagaimana pula kalau kita itu nggak nyandang, nggak makan, nggak tempat tinggal, ya nggak bagus. Nah, ketika itu menceritakan itu, nah isi buku tersebut. Sekarang Indonesia alhamdulillah sudah merdeka. Udah berapa umur merdeka Indonesia sayang? 75 tahun. 75 lah. Indonesia dijajah negara-negara lain berapa abad? 350 350 tahun. atau disebut 3,5 abad. 3,5 abad. Ih, longor yang Malang. 3,5 abad. Tahu. Ya Allah. 3,5 abad. Yang mana? 3,5 abad. 3,5 abad. Ya Allah, turut berduka cita atas wafatmu. 3,5 abad. Ya Allah, tinggal luruskan. 3,5 abad tahun. Dalam itu matinya itu 350 Tahun. Apa kali nggak bijaksana anak-anak, bijak sini kau di sini kau. Mati. Udah. Nah itu Berapa? 350 tahun. 350 tahun. Kemudian bangsa Portugis dalam pelayarannya mencapai 3 tujuan. Nah, dalam pelayarannya mencapai 3 tujuan. Mereka itu jalan itu punya tujuan. Portugis, bangsa Portugis. Kemudian ada Portugal. Portugal itu nama apa itu nak? Negara. Negara. Tapi ada singkatan. Portugal, Persatuan Orang Tua Gatal. Nah, itu termasuk Portugal. Ya kan betul. Portugal, Persatuan Orang Tua Gatal. Jadi kalau ada orang tua gatal, sobuti saya, wah Portugal ya wah. Persatuan Orang Tua Gatal. Nah ini. Tujuan yang pertama mencapai Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu daerah mana nak? Tanjung Harapan itu daerah mana nak? Riau. Di mana nak? Di mana nak Tanjung Harapan? Di mana nak? Maluku. Hah? Di Itulah kau cerita Maluku sementara kau punya malumu kau. Hah. Di mana nak? Halimbe. Tanjung Harapan di mana nak? Jambi kalau nggak Riau pak. Jambi kalau nggak Riau. Salah. Oh. Tanjung Harapan itu Afrika Selatan. Oi. Tahun berapa nak? Tahunnya tahun berapa? 2015. Tahun berapa tadi? Ya Allah, si longor yang Malang betul anak-anak ini dah. 1158. Berapa nak? 1484. Berapa? 1484. 14 11. 1484. 84 belum lahir kan? Nah, itu tujuan pertama mereka. Tujuan kedua adalah mencapai Calicut. Mana itu Calicut nak? Itu. Mana Calicut nak? Cemenis, enggak kan? Mana Calicut? Mana Calicut nak? Hei, di mana Calicut itu nak? Yang mana tahu kami, Pak? Oh, mana tahu kami Pak. Calicut mana nak? Kepingin tahu? Iya, Pak. Banget. Banget. Oh banget. Calicut itu India. Pada tahun berapa itu Junior? 1000. Oh iyalah kau tengok buku Cibi. 1498. Berapa tahunnya? 1498. 1498. Udah lahir anak-anak? Udah, Pak. Nah, dicetak aja belum ya nak ya. Nah, kemudian yang terakhir menemukan Selat Melaka. Ditemukannya Selat Melaka. Udah tuh, Pak. Hah? Selat Melaka. Maka ada cerita Gua Melaka. Capean Iya begini kan? aja. Hah? Selat Melaka pada tahun berapa itu, Dio? 1148. 11? Mana pula? 1500. Dia ngomong asal mencotot aja itu. Tapi cotot asbun asal bunyi. Iya. Berapa tahunnya? 15. 15? 11. Beda berapa tahun, nak? 1 tahun. Yang Satu. pertama tadi berapa tahunnya? Yang pertama tahunnya berapa? 1511. Berapa? 1511. 15 11. Ribet kali kok ngomong kau. Iya. Sampai tahun
1512. 15 2 12. Siapa yang memimpin? Aku. Siapa pemimpinnya? Alfonso. 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 Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini, Hui. perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di dunia timur diawali dengan tulisan-tulisan yang udah saya terangkan tadi, yaitu Marco Polo. Nama bukunya di Jam situ 9. Book of Various, menceritakan isi buku tersebut itu larangnya, mahalnya sandang, pangan, papan ketika itu. Nah, sampai di sini pelajaran sejarah Indonesia untuk 10 TSM. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Pagi, Pak.